Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, submateri yang kedua kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita lihat sama-sama bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Nah, sehingga kita lihat bersama Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat. Jadi sekali lagi, pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kita lihat bersama, background PowerPoint ini adalah anggota MPR DPR RI. Nah, kita lihat bahwa dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Nah, kita lihat bahwasanya menurut JBJM Tenberge, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis Rechtsstaat. Kita lihat juga bersama sini menurut salah satu tokoh negara Indonesia yaitu Jimli Asidiki. Beliau adalah mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang terakhir, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, kita bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi sekali lagi, prinsip kedaulatan negara Indonesia sebagai berikut. Ada 6 prinsip. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan garis miring atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Menurut Miriam Budiarjo tahun 2013, beliau mengatakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Jadi dikatakan negara demokratis itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Jadi, jika suatu negara
jika ada suatu negara yang menyampaikan pendapat saja di muka umum, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara berorasi, berdemonstrasi, atau mengutarakan pendapatnya di media sosial itu dilarang, bahkan ditangkap, maka sudah jelas itu bukan negara demokrasi. Baik, kita bersama, musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut. Nah, di samping ada gambar masyarakat sedang bermusyawarah. Nah, yang pertama, musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan yang terakhir, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Kita lihat yang pertama, dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Sedangkan dalam demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Sedangkan dalam demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, perbandingan yang kedua adalah jika kita lihat dalam demokrasi Pancasila, keputusan itu diambil dengan musyawarah mufakat. Kalau misalkan di demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak, yaitu 50+1. Sedangkan dalam demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Perbandingan yang ketiga adalah dalam demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan negara. Sedangkan demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara yang istilahnya sekuler. Yang ketiga, dalam demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita lihat di sini perbandingan yang keempat adalah dalam demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Nah, sedangkan dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Nah, yang terakhir dalam demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Nah, itu adalah perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan juga demokrasi sosialis. Berikutnya kita lihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Nah, kita bersama contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Nah, sehingga kita lihat bersama ya, DPR itu adalah wadah aspirasi rakyat. Jadi, kalau wakilnya saja mengaspirasikan rakyat di DPR lalu mic-nya dimatikan, ya apa yang terjadi? Itu bukan demokrasi namanya. Baik, kita lihat bersama di sini ada yang namanya asas pemilu. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang kita singkat dengan istilah luber dan jurdil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD
diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Pertanyaannya, bagaimana jika masyarakat itu sakit? Ya secara otomatis setelah pemilihan umum di tempat pemilu itu selesai, maka petugasnya itu nyamperin ke tempat orang yang sakit itu untuk melaksanakan pemilu secara langsung. Yang tentunya ya pemilihnya ya memilih secara langsung ya, petugasnya tidak melihat. Baik, asas kedua adalah umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Artinya bebas. Pak, bagaimana kalau seandainya pada saat kampanye masyarakat diberikan uang? Ya ambil saja uangnya, namanya juga dikasih. Perusahaan memilih, ya bebas dong memilih siapa. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, yang keempat yaitu rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan hanya dijamin pemilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Artinya pilihannya itu dijamin rahasia, tidak ada satupun orang yang tahu. Walaupun tadi yang sakit diantarkan suara-suaranya, ya tetap petugasnya nggak akan tahu karena rahasia. Artinya pemilih petugas nggak boleh tahu siapa yang dipilih oleh si pemilih itu sendiri. Dan yang terakhir adalah jujur. Nah, baik, berikutnya adalah jujur ya, dan terakhir. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jangan seperti kejadian pemilu-pemilu kemarin, banyak sekali kecurangan ya, tidak jujur. Nah, itu sebetulnya kurang bagus untuk generasi penerus. Apalagi kalian sekarang adalah generasi penerus yang akan datang. Bapak sarankan kan harus jujur. Sebab orang yang tidak jujur hidupnya akan hancur. Nah, asas pemilu yang terakhir yaitu adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Nah, jadi itulah prinsip atau asas ya dari pemilu, yaitu luber dan jurdil. Nah, kita lihat di sini yang terakhir bahwasanya makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan saja, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi itulah makna demokrasi sekarang sudah meluas. Artinya Indonesia jikalau menyebut dirinya sebagai negara demokrasi ya harus mau mendengarkan aspirasi rakyat. Kalau di demo pemerintah ya hadir, datang, jangan kabur. Artinya sambangi rakyat, karena bagaimanapun pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembahasan materi untuk pertemuan kali ini. Nah, seperti biasa ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut kalian pelaksanaan pemilu yang terjadi di tahun 2019 tahun yang lalu? Sekali lagi, bagaimana menurut kalian proses pelaksanaan pemilu tahun 2019? Nah, itu adalah pertanyaannya ya. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama garis tanda pagar, kelas tanda pagar jawaban kalian. Nah, setelah itu kalian screenshot dan kirimkan bukti screenshot tersebut ke link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pancasila.